Shalom sahabat suara Injil yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati Tuhan. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi yang cukup menarik dan mungkin juga mengundang banyak pertanyaan, khususnya mengenai isu-isu antara Islam dan Kristen. Nah, dalam diskusi ini Bang Edis TV kembali berdialog dan berhadapan dengan para polemik Islam untuk membahas berbagai persoalan yang tentunya dari sudut pandang Alkitab ya, dan sesuai dengan sejarah dan data yang disampaikan dalam diskusi. Jadi tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak videonya, nonton sampai selesai agar kita dapat belajar dan dapat menambah wawasan kita. Nah, belum udah dapat yang blow on kan? Ini barusan. Sudah saya bilang barusan. Kalau naik, tolong kamu jangan blow on. Kamu ngajukan permintaan naik, di giliran dinaikkan turun. Berarti kamu kan blow on. Oke, kita kasih naik ada Ray. Ya, silakan Ray. Ya. Selamat malam Saudara Ray. Halo Ray. Halo. Ray, disapa Ray ini diem. Selamat malam Ray. Apa ya? Selamat malam Ray. Kau suaramu macam artis saja. Disapa-sapa kau tidak menyapa balik. Sungguh kamu luar biasa. Oke, Ray. Silakan Ray. Perkenalkan dirimu dan apa gerangan kamu naik ke sini. Silakan. Oke, nama saya Ray. Saya asal Sabah. Sabah, Malaysia. Pertama sekali saya nak cakap terima kasih kerana naikkan saya ke sini. Ya, lalu jangan terjeda Ray. Ini gimana Ray? Lu sudah dikasih naik. Silakan. Apa gerangan Anda kemarin itu? Silakan. Lanjut. Saya cuma nak cakap mengenai dengan channel ni. Macam mana nak kata? Hello, Riz. Iya, Ray, saya dengar, lanjutkan. Astaga, sudah dibilang kalau naik sini tuh, aduh, ya. Coba nanti mandi lumpur dulu. Lama sekali, gimana sih? Beratnya dunia ini. Dengarkan saya ya. Nih, makanya dengarkan. Kalau Anda naik ke sini, pastikan Anda itu sudah memiliki sesuatu yang Anda sampaikan, Anda utarakan, udah Anda bingkai dulu, udah Anda siapkan dulu. Terus waktu ngomong di sini tinggal ngomong, jangan macam pidato presiden. Jangan seperti itu. Macam pidato presiden saja. Ya. Tolong ya kalau naik ke sini pastikan. Sebenarnya yang naik ke sini itu orang-orang yang ingin membantah atau menunjukkan kesesatan saya. Gitu loh, itu yang saya tunggu-tunggu. Contoh. Kamu naik ke sini, terus kamu ngomong gini, Edis, ya. Kamu kemarin bilang bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang ingin satu-satunya nabi yang menyuruh orang minum kencing hewan. Saya mau bantah kamu. Itu yang saya tunggu itu. Gimana? Terus kamu datang lagi, saya ingin bantah bahwasanya Nabi Muhammad pengen bunuh diri. Saya mau bantah. Gitu loh. Jangan naik ke sini cuman. Ngomongnya itu seperti dihafal-hafal.
Tujuan saya naik ke sini adalah persis kayak janji kampanye. Ya, bukannya saya galak apa-apa, supaya tidak garing ini channel ini, supaya channel ini nggak garing. Aduh, apalagi naik cuman saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih itu tap-tap layar udah dibilang. Ya. Agak galak teman-teman. Biar apa? Biar yang naik itu orang harus mikir dulu 1000 kali. Ya. Biar nggak asal-asal naik aja. Asal-asal naik saja. Oke, kita kasih naik ada Ita Marsum. Ya, silakan Ita Marsum. Kita kasih dulu aja stikernya ya. Ya, selamat malam Ita Marsum. Halo malam Edis. Dis. Silakan nyalakan kamera dulu Ita Marsum. Tahun aku minta naik, nggak pernah kau naikin loh Dis. Ini sudah saya naikkan. Ya baru kali ini, aku cuma mau bilang. Kau tuh cocoknya jadi pelawak, bukan jadi apologet, Dis. Ya dua-duanya ini berapologet dan melawak. Al-Ustadz Al-Kristeni. Silakan nyalakan kameramu. Kameramu nyala dulu, Ita. Sebentar, aku mau ngomong aja. Tapi bener loh, Dis. Ya, Misalnya kameramu nyala dulu baru ngomong. Silakan. Kamu memang hilang stres aku loh, Dis. Ya memang gimana? Menonton Edis TV menghilangkan stres dan dahaga. Silakan. Silakan. Begini Ita, saya mau tanya dulu kamu jujur. Selama kamu nonton saya, ada nggak fitnah yang saya ucapkan? Banyak fitnah. Kau fitnah. Tunjukkan satu fitnahnya. Apa itu? Satu. Mikrofonmu jelek sekali. Coba. Kalau ngomong jangan dikipasin gitu loh. Masalahnya dia nggak bisa dengar sendiri suara dia. Suaramu itu tahu nggak? Begini suaramu itu. Nah, coba tunjuk satu fitnah yang saya ucapkan. Silakan. Ya, fitnahmu terhadap nabiku banyak. Satu. Tunjukkan satu. Banyak lah. Banyak terus dari tadi di bawah kau. Dari tadi banyak terus suruh nunjukkan satu nggak bisa. Saudara-saudara pemirsa kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Perkenalkan, saya adalah Al-Ustadz Al-Kristeni. Satu-satunya Ustadz di TikTok yang orang Kristen. Saya di sini berbicara atau berdiskusi atau mengajak berdebat orang-orang Islam yang ingin berdiskusi ataupun berdebat dengan saya. Perihal apa? Perihal seputar agama Islam dan Kristen. Dan saya memberikan tantangan kepada kalian semua. Kalau ada yang mampu menunjukkan saya memfitnah agama Islam, niscaya saya terjun dari Monas. Tunjukkan satu fitnah saya terhadap agama Islam. Kalau kau mampu, saya lompat dari Monas. Ayo silakan. Kita kasih naik ada GJR. Ya, silakan GJR. Terima kasih. Ya, selamat malam GJR. Selamat malam Bang. Ya, jangan ragu-ragu kalau bicara. Kalau bicara
Ya, silakan GJR. Anda Islam? Islam, Bang. Silakan nyalakan kamera Anda. Apa yang mau Anda debatkan atau mau diskusikan dengan saya? Silakan. Saya cuma mau bertanya aja, Bang. Ya, kameramu nyala dulu. Silakan. Siap. Barang siapa yang malu menyalakan kamera, niscaya dia sudah malu menjadi orang Islam. Apakah kamu masih bangga menjadi orang Islam? Ya, bangga, Bang. Ya sudah, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Cuma saya mau tanya itu loh. Kan ada yang pengajian-pengajian itu toh. Ustadz-ustadz itu loh. Gus-gus itu. Oh iya, Gus apa? Gus Leman, Gus Kungkung, Takut Gus menyebutkan apa? Bahar, Gus ini ya banyak lah. Artinya mereka menganggap masih turunan Nabi, betul? Ya, Silakan. benar. Tapi kok saya kan pernah lihat toh. Gimana? Di ceramahnya itu kok nggak ada pengajiannya, tapi cuma cerita gitu. Oh Nah, itu iya, ajaran apa? cerita nasab toh, betul kan? Ya, Bahwasanya sungguh mulia zuriat Nabi, sungguh mulia turunan Nabi. Bahkan saya juga pernah dengar. Jadi ceramahnya begini. Salah satu isi ceramahnya itu begini. Berisik banget ya sama. Ada kedengeran suara? Sekarang udah hilang. Gini. Jadi salah satu ceramahnya itu begini. Para kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Inilah salah satu kehebatan turunan Nabi. Kalau ada makam dari turunan Nabi, ya, dikuburkan di suatu tempat, tidak akan ada yang berani malaikat siksa kubur datang. Pernah ada satu cerita, ada malaikat siksa kubur datang, ingin menyiksa seseorang. Kebetulan di situ ada makam turunan Nabi. Nah, ketika ditempelengin orangnya, ribut. Lalu datanglah kepada malaikat. Malaikat penyiksa, kamu tidak tahu di situ ada turunan Nabi dikubur di situ? Pergi kamu. Nah, saking mulianya turunan Nabi. Iya, makanya kalau tukang mabok, ya, tukang korupsi, tukang berzina, kubur saja di dekat turunan Nabi. Nanti niscaya malaikat penyiksa tidak datang. Nah, itu salah satu khotbah dobol yang pernah saya dengar. Nah, begitu. Padahal nih, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 40 dikatakan, Makana Muhammadun aba ahadin min rizalikum. Sesungguhnya Muhammad itu bukanlah bapak dari satu laki-laki pun di antara kalian. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku turunan Muhammad, kasih saja ayat itu. Di sini tertulis Muhammad bukanlah bapak dari seorang laki-laki pun di antaramu. Bagaimana kamu mengaku bahwasanya kamu turunan Muhammad? Begitu. Lalu kalau dia masih tidak percaya lagi, kasih lagi hadis. Suatu waktu Nabi pernah ditanya, ya, perihal mengenai satu-satunya anak perempuan daripada Muhammad. Ya, siapa coba nama perempuannya, anak Muhammad? Nggak tahu juga, dia banyak nggak tahunya. Aduh, susah. Nama anak Muhammad yang perempuan itu adalah Fatimah. Suatu waktu, ya, Muhammad pernah berkata, ketahuilah wahai Fatimah, sesungguhnya aku tidak berkuasa untuk memasukkan kamu ke surga. Begitu. Jadi sekarang banyak turunan Nabi ngaku-ngaku dijamin surga.
Tapi memang kalau kita baca sih hadisnya memang saling cakar-cakaran. Ya, suatu waktu ada kisah mengenai para sahabat yang meminum darah Nabi. Ya, dia minum darah Muhammad, glok 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 glok. Lalu Muhammad berkata, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka dia tidak akan disentuh api neraka. Tapi di detik yang sama ngomong sama Fatimah, aku tidak kuasa menjauhkan kamu dari api neraka. Makanya ketika kita baca hadis di situ, maka kita akan pusing 7 keliling. Betul. Kita akan mumet sendiri. Satu sisi bilang kepada Fatimah, aku tidak berkuasa menjauhkan kamu dari siksa api neraka. Satu sisi ngomong para sahabat, barang siapa yang bercampur darahnya dengan darahku, tidak akan disentuh api neraka. Memang suka orang yang bikin hadis. Begitu. Pernah dengar hadis itu? Ini saya mau tanya dulu ya. Ini kayaknya dia nggak dengar kita ngomong apa ini, astaga. Anda dengar nggak barusan yang kita omong tadi, yang saya mau omongin? Ya, tentang hadis tadi. Oke, gimana pendapatmu? Satu sisi dikatakan bahwasanya turunan Nabi itu tidak dijamin surga. Di satu sisi barang siapa yang darahnya bercampur dengan darah Muhammad dijamin surga. Ya, gimana ya? Sulit dipahami. Ya, tidur dulu sana. Aduh. Susah nyari orang nyambung ini, susah saudara-saudara. Berat sekali ya. Kita sudah menjelaskan berbuih-buih, berbusa-busa. Dia nyambung juga kagak. Astaga. Oke, kita kasih naik yang berikutnya, ada Ustadz Somad. Semoga ini Al Ustadz Abdul Somad betulan, tapi ini kayaknya KW-KW. Silakan Al Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan nyalakan kamera Anda. Al Ustadz Abdul Somad, apakah dia bernyali berhadapan dengan saya? Ayo silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Belum kau sudah bohong. Bisa. Kau kira saya nggak bisa lihat kamera? Kau bisa nyalakan kamera. Saya sudah undang itu, tinggal Anda terima. Silakan. Belum ada masuk, belum ada. Coba sekali lagi. Nyalakan kameramu. Belum bisa. Kau banyak bohong, banyak ceritamu. Kau di bawah sana. Udah Abdul Somad palsu. Kerjanya bohong. Dasar wong edan. Tetapi semua ini karena dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Karena di dalam satu-satunya Nabi yang membolehkan berbohong hanyalah Nabi Muhammad. Loh memang iya, bagaimana? Tidak ada Nabi yang ngajarin boleh berdusta. Cuma Nabi Muhammad yang ngajarin boleh berdusta di dalam 3 perkara. Oh, jangan kau lawan-lawan Edis TV. Semua yang saya ucapkan ada dalilnya. Ayo silakan kita kasih naik, ada teknisi Gingsul. Ya silakan teknisi Gingsul. Selamat malam teknisi Gingsul. Selamat malam, Bang. Silakan, Bang. Perkenalkan dulu diri Abang. Abang Muslim.
Saya Muslim, Bang. Terima kasih Bang. Perkenalkan Bang, saya Al-Ustadz Al-Kristeni. Siap, Bang. Satu-satunya Ustadz yang orang Kristen. Silakan Bang, apa gerangan Abang naik kemari? Saya rindu ada seorang Muslim yang ingin membantah argumen-argumen saya. Silakan. Baik. Tadi terkait 3 kebohongan itu, Bang. Apakah saya berdusta bahwa satu-satunya nabi yang boleh berdusta itu cuman Muhammad? Konteksnya mungkin beda, Bang. Konteksnya mungkin beda. Bukan. Coba pahami dulu ya, pahami statement saya. Satu-satunya nabi yang mengajari boleh berbohong itu cuman Nabi Muhammad. Betul atau salah? Hadis memang betul, Bang. Itu rasanya ada Bang, sinyalmu parah loh. Itu dibolehkan untuk berbohong. Sinyalmu parah loh. Coba. Sebentar. Aduh, berat ini saudara-saudara. Sinyalnya gimana ya? Coba bagusin dulu Bang, sinyal Bang. Sinyal. Kalau sinyal itu yang bagus Bang, bukan didoakan. Sinyal itu pakai sinyal yang bagus, bukan sinyalnya didoakan biar bagus, tidak. Halo? Gimana kita mau diskusi kalau begini? Sinyalnya saja dia macet-macet. Bikin sinyal yang produk Indonesia Bang, jangan sinyal dari Saudi Arabia ya. Coba nanti naik lagi, bagusin dulu sinyal Anda. Aduh. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun saudara-saudara berada ya. Teman-teman, kalau kita ngomong bikin acara nge-host begini, baru berapa menit ini, 30 menit saya sudah lapar. Gitu. Sudah keroncongan saudara-saudara. Betul, ini sudah kelapar ini saya. Aduh. Belum sudah lapar. Oke, kita kasih naik ada Ijam. Ya, silakan. Saudara Ijam. Udah 30 menit kita ini. Ya, silakan Saudara Ijam. Selamat malam. Oke, Saudara Ijam ya tidak beres, kita turunkan lagi. Kita kasih naik ada teknisi Gingsul datang lagi dia. Si Gingsul. Ya, bagaimana Bang? Sinyal sudah bagus sekarang? Iya Bang, sudah pakai IndiHome ini. Baiklah, tadi sinyal Anda parah tadi. Ya mudah-mudahan sekarang bagus. Silakan. Begini Bang, konteks hadis yang Abang bawa tadi memang betul. Di dalam hadis kami, hadis Nabi Muhammad itu menyebutkan ada 3 hal yang memang kita boleh untuk berbohong Bang. Cuman di situ konteksnya bukan berarti Nabi membolehkan berbohong gitu. Tapi dalam 3 hal ini yang sebentar. Dibolehkan berdusta dalam 3 hal, bukan berarti dibolehkan berdusta dalam 3 hal. Memang kalau ngomong sama kalian ini saya sakit. Coba kalimat Anda itu loh bikin saya panas dingin. Sebentar. Dibolehkan berdusta di dalam 3 hal. Tapi bukan berarti boleh berdusta di dalam 3 hal tersebut. Bukan, maksudnya dalam 3 hal ini memang kita ada hadisnya memang Bang gitu. Oke, berarti boleh berdusta di dalam 3 perkara tersebut. Boleh Bang. Boleh, oke. Dengan syarat terpaksa. Bang.
Mana ayatnya terpaksa? Astaga. Tidak ada di situ dikatakan dengan syarat terpaksa. Memang dimudahkan, dibolehkan berdusta dalam 3 hal tersebut. Kok dengan terpaksa sih? Coba tampilkan, bacakan hadisnya. Oke, kan isi kebohongan itu Bang dalam 3 hal kan yang saya ingat nih. Yang pertama itu dalam hal misalnya kalau orang dalam kasus perang itu nanti kalau ada yang nanyain di mana dia, nanti kita boleh bilang dia boleh di sini. berdusta, boleh berdusta di dalam peperangan. Ya. Terus yang kedua? Boleh. Yang kedua itu misalnya dalam hal ingin mendamaikan orang yang sedang marahan gitu. Bertikai. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga itu berbohong kayak kita mau bilang istri kita masakannya enak gitu, padahal asin gitu Bang. Bukan berbohong masakan istri, gimana sih? Berbohong kepada istri. Ya, berbohong kepada istri, Bang. Hadisnya jangan dipelintir. Astaga, gini. Kalau diskusi dengan saya, diskusinya itu diskusi yang jujur. Jangan bohong. Begini, Bang. Anda harus bedakan hadis dengan contoh-contoh yang diberikan Ustadz. Ini gimana sih? Anda terlalu banyak mendengarkan Ustadz sehingga yang Anda baca itu contoh Ustadz, bukan hadisnya. Begini, hadisnya berbunyi begini, dengarkan. Baik Bang, siap. Hadisnya itu berbunyi, dibolehkan suami istri itu saling berbohong untuk keutuhan rumah tangga. Nah, kemudian contoh-contohnya yang tadi tuh misalnya istri masakannya nggak enak, dibilang enak. Itu contoh, bukan hadisnya. Contoh itu pun bukan dari Rasulullah. Contoh itu pun dari ustadz-ustadz. Kenapa sih orang ini diskusi bukannya nunjukin hadis, malah ustadz yang ditonjol-tonjolin. Sungguh luar biasa pengaruh ustadz-ustadz ini. Ya. Untuk memudahkan saja Bang, untuk memudahkan tadi gitu. Iya, tetapi bukan berarti itu hadisnya. Nggak ada dalam hadis itu boleh berbohong kalau masakan istri tidak enak. Bukan itu hadisnya. Hadisnya boleh berdusta kepada istri atau istri kepada suami supaya rumah tangga tetap utuh. Harmonis. Itu. Jangan kau pelintir-pelintir hadisnya. Nah, baik. Sekarang, menurut Al-Quran Nur Karim, orang-orang yang berbohong atau mengada-adakan sesuatu disebut sebagai apa? Sebagai al-kadzdzab, pendusta. Pendusta. Dan mereka itu adalah ciri-ciri orang yang tidak beriman. Ada ayatnya dalam Quran. Mau saya bacakan? Silakan, Mau saya Bang. bacakan? Baik, saya tunjukkan. Saya tunjukkan. Ada Al-Quran di situ? Ada Bang, ada. Oke, saya tampilkan di sini ya. Saya tampilkan di sini. Surat, sebentar ya. Bentar. Itu ada di dalam Quran surat An-Nahl ayat 105. Saya bacakan ya atau saya balik dulu. Surat An-Nahl ayat 105. Jelas ya? Bentar, nih. Apa dikatakan di sini? Innama, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang kazibun, orang-orang pendusta. Dan Nabi Muhammad adalah contoh orang-orang yang mengajarkan kepada umatnya untuk mengada-adakan kebohongan. Nih, surat An-Nahl 105. Jangan dibilang saya fitnah lagi. Jangan dibilang fitnah saya. Betul atau betul? Bang. Sebentar, betul atau betul ayat ini?
Ayatnya betul Bang. Oke. Cuman kan dalam kita agama kita itu Al-Quran itu kan ada yang disebut asbabun nuzul Bang. Ada sebab-sebab turunnya ayat tersebut gitu. Oke, jadi menurut ayat ini orang-orang yang mengadakan kebohongan orang yang beriman atau tidak? Sebenarnya mungkin konteks ayat itu berbicara tentang orang yang tidak beriman kepada Allah Bang. Konteksnya itu Oke, orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman, betul? ya ayatnya betul. Iya, dan Cuman Muhammad konteksnya mengajarkan. asbabun nuzulnya Bang. Dan Muhammad mengajarkan. Sebab turunnya Bang. Astaga, ya udah, coba jelaskan. Coba Anda yang menjelaskan Ini sekarang. Bang, kalau di dalam Islam itu kan Ya sudah, Gini, silakan. Bang. Kan gini. Dalam Islam tuh kan ada yang disebut dengan asbabun nuzul kalau dalam ilmu Al-Qur'an Bang yang pernah saya pelajari sedikit gitu kan. Bahwasanya ayat-ayat itu apa penyebabnya turun misalnya Ya sebabnya udah, apa silakan gitu. jelaskan. Kalau misalnya Abang Ya udah, silakan misalnya jelaskan. misalnya Abang menjadikan itu sebagai dalil untuk istilahnya kontradiksi antara hadis dengan Al-Qur'an, saya rasa itu kurang tepat juga Bang. Ya Karena di sudah, hadis gimana juga- cara menyinkronkannya sekarang? Saya mau belajar. Ajari umat supaya umat tidak pusing. Silakan. Baik. Misalnya nih, Bang. Menurut Quran berbohong adalah tanda-tanda orang tidak beriman dan mereka pendusta. Menurut hadis boleh berbohong dalam 3 hal. Coba. Oke, baik Bang. Silakan. Jadi gini, kalau dalam Al-Quran itu kan ada yang disebut dengan tafsir Bang. Tafsir itu pun ada yang disebut dengan tafsir antara Al-Quran dengan Al-Quran, dengan Al-Quran dengan hadis gitu. Jadi tidak semata-mata misalnya dalam hadis ini bagaimana konteksnya Nabi itu membacakan atau mengucapkan itu konteksnya apa gitu. Dan Al-Quran pun seperti itu Ya Bang. sudah, jelaskan konteksnya apa. Silakan. Silakan. Kalau untuk tafsir yang surah An-Nahl tadi ya saya belum baca Bang untuk tafsirnya bagaimana, tapi yang jelas secara tekstual yang saya lihat itu sebenarnya bukan digambarkan secara umum gitu, tapi sifatnya itu ada lebih mengarah kepada orang-orang yang belum beriman kepada agama Islam gitu. Orang-orang yang mengadakan kebohongan misalnya contohnya nih pada masa Nabi orang-orang itu menganggap bahwasanya Nabi itu Nabi yang tukang sihir gitu Bang. Jadi seperti itu. Jadi orang-orang yang mengadakan kebohongan Tadi katanya tidak tahu, sekarang katanya tukang sihir. Ini gimana sih? Di situ tidak ada loh dikatakan mereka berbohong tentang Muhammad tukang sihir. Astaga. Ini adalah mereka ini. Oke, saya tampilkan ayat tambahan. Saya bukakan surat Al-Ahzab ayat 70 ya. Saya bukakan. Surat Al-Ahzab. Al-Ahzab 70. Aduh, betul-betul mereka ini berat saudara-saudara ya. Surat Al-Ahzab ayat 70. Saya bacakan kepada Anda. Saya balikan dulu kamera saya. Oke. Apa di sini dikatakan? Bentar, masih agak burem. Aduh. Ah ini. Wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Orang-orang yang beriman disuruh ngomong yang benar atau ngomong yang tipu-tipu? ngomong yang benar Bang. Kalau berdusta kepada suami tipu-tipu atau ngomong yang benar? Tipu-tipu Bang. Iya. Kenapa kalian tidak mau jujur? Nanti bilang lagi. Oh, itu orang yang beriman yang yang baru masuk Islam. Kalau sudah lama masuk Islam boleh bohong. Jangan seperti itu. Sungguh kalian memfitnah Al-Quran. Ini loh, sudah disuruh wahai orang-orang yang beriman. Disuruh apa? Ucapkanlah perkataan yang benar. Tapi kalian malah percayanya hadis, makanya kalian boleh berbohong. Tahu nggak? Apa sebabnya? Kenapa semua ini bisa terjadi? Tahu nggak sebabnya apa Bang? Nih dengerin saya. Ini jarang, makanya ini berguru sama Al Ustadz Edis TV Al Kristeni. Dengarkan.
Sesungguhnya Al-Quran berkata, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Injil dan Taurat, terdapat petunjuk dan cahaya. Justru kepada kitab itulah kaum muslimin wal muslimat disuruh beriman. Tidak pernah Al-Quran menyuruh beriman kepada kitab hadis. Coba buka Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Dari Anas balik lagi ke Al-Fatihah 1000 kali. Kalau ada di situ ayat yang menyuruh beriman, berimanlah kamu kepada kitab yang datang sesudah Al-Quran, saya lompat dari Monas. Gak ada. Disuruh beriman kepada kitab Injil dan Taurat. Nah, di dalam kitab Injil dan Taurat dikatakan apa? Jika iya kamu katakan iya, jika tidak kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Gitu loh. Disuruh beriman kepada Injil gak mau. Malah beriman kepada si Sahih Bukhari. Ya akhirnya kalian boleh berdusta. Makanya Bang, kalau mau belajar agama, cari kebenaran itu. Jangan katanya. Coba. Betul tidak disuruh beriman kepada Injil dan Taurat? Untuk kita mengimani bahwasanya ada kitab Injil, Taurat, Zabur, itu memang disuruh untuk kita beriman, Bang. Oke, betul tidak di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya? Betul, Bang, sebelum itu diubah. Mana lagi ayat tambahannya sebelum itu diubah? Astaga, coba tunjukkan. Coba gini, sebentar. Tunjukkan di ini. Oke, tunjukkan ayatnya dalam Quran bahwasanya Injil dan Taurat itu sudah dirubah-rubah. Coba tunjukkan ayatnya. Silakan. Saya tunggu, silakan. Ada di surah Al-Baqarah, Bang, cuma saya lupa ayatnya. Lupa ayatnya. Jangan lupa. Kalau lupa ayatnya ya gimana? Tidak ada, Bang. Justru Al-Quran datang membenarkan, bukan menyalahkan. Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yakni Taurat dan Injil. Begitu, Bang. Malah di rumah orang Muslim tidak ada Taurat dan Injil. Yang ada adalah kitab hadis. Itu bagian dari sumber hukum kita sebenarnya, Bang. Kan sumber hukum itu dari... tapi itu karangan para ulama, bukan kata Quran. Sekarang saya tanya. Coba, Bang, dengarkan. Sebentar, Bang. Kan dalam ilmu hadis itu, kita juga ada belajar yang namanya sanad, Bang. Sanad, kemudian ada istilahnya itu... mata rantai hadis itu ada, Bang, jelas gitu. Makanya terakhir itu biasanya kan pensohihannya itu Imam Bukhari dan Muslim itu terakhir, Bang. Jadi istilahnya dari dari Nabi, kemudian ke para sahabat, kemudian tabiin, tabiin dan kepada para ulama yang sekarang, Bang, gitu. Baik. Ada silsilah hadisnya. Oke. Baik. Di dalam hadis saya akan tunjuk dulu satu hadis. Suatu kali di dalam hadis tersebut dikatakan ada seorang perempuan. Dia sudah punya suami. Nama perempuan itu adalah Sahlah binti Suhail. Dia punya suami namanya Abu Huzaifah. Nah, Sahlah dan Abu Huzaifah ini, mereka ini suami istri, tapi di rumahnya itu ada pria lain yang sudah berjanggut, sudah berkumis, namanya Salim. Nah, cemburulah suami dari si Sahlah ini karena perihal Salim yang sering yang di rumah ini. Pergilah Sahlah mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Sahlah, suamiku itu Rasul cemburu berat. Kenapa dia cemburu? Karena di rumah kami itu ada seseorang bernama Salim. Padahal Salim itu adalah budak dia sendiri. Ya. Nah, lalu apa kata Rasulullah? Kalau begitu susuilah si Salim itu, katanya. Terkaget-kagetlah si Sahlah.
Astagfirullah, bagaimana ya Rasulullah saya menyusui Salim sementara dia sudah berjanggut dan isi pikirannya sebagaimana sudah pikiran pria dewasa. Rasulullah tersenyum dan berkata, aku tahu bahwa dia sudah dewasa. Nah, setelah disusui si Salim ini, besoknya dia datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang suamiku tidak cemburu lagi. Coba bayangkan. Gimana, Bang? Itu hadisnya bisa ditampilkan nggak, Bang? Ini makanya dia tidak tahu hadisnya itu. Aduh. Makanya ditampilkan, Bang. Maksud saya coba ditampilkan datanya gitu kan. Kan Abang juga tahu data. Silakan ditampilkan itu hadis riwayat siapa gitu kan. Mungkin Sampai Abang sudah baca kita di mana. nampilkannya. Baiklah, kita ulang dan kita ulang dan kita ulang lagi ya saudara-saudara ya. Mengulang lagi. Baik. Aduh. Oke, kita tampilkan ya. Walaupun kita ngulang-ulang terus, ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Perhatikan ya Bang ya. Nih. Ini hadisnya Bang ya. Kelihatan ya hadisnya. Aduh, mana sih hadisnya? Nih, Sahih Muslim nomor 2639 mengenai menyusui orang dewasa. Jadi kalau Abang punya istri di rumah, supaya Abang nggak cemburu dengan adanya orang lain di rumah, misalnya tukang atau tukang kebun begitu kan. Misalnya Abang mau kerja nih, ya kan? Abang mau kerja. Nah, supaya tidak cemburu, gelisah, aduh ada supir saya nanti dia sama istri saya. Udah, biar tidak cemburu, susui saja itu supir Anda itu. Nih, saya bacakan. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana dan seterusnya. Ini dari Rasulullah ya. Jadi Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, kenapa laki-laki yang sudah balik itu bebas masuk ke rumahmu? Yang saya tidak suka jika dia masuk ke rumahku. Maksudnya Humaid berkata. Maka Aisyah menjawab, kenapa kamu tidak mengambil teladan dari diri Rasulullah SAW? Dia melanjutkan, sesungguhnya istri Abu Huzaifah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim sering masuk keluar rumahku, padahal dia telah balik layaknya seorang laki-laki. Saya khawatir jika pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu. Maka Rasulullah SAW bersabda, susuilah supaya dia boleh menemuimu. Nah, disuruh menyusui gimana? Nah, Anda malah bingung sendiri kan. Masalahnya Anda pun nggak ngerti Bang, dibacain pun Anda nggak ngerti. Masalahnya pengetahuan Anda tentang agama Islam nihil. Untuk hadisnya mungkin nanti kita lihat lagi Bang, asbabul wurudnya bagaimana gitu. Mulai. Ya udah Bang, belajar dulu dari bawah sana. Ya belajar dulu lah. Mumet kita nanti Bang, cuman. Kita cek dulu. Berat kayak begitu. Oke, kita kohosan dulu saja lah ya. Ini berat sekali ini. Ketemunya orang-orang nggak tahu apa-apa. Kita ulang lagi. Sungguh berat. Ayo coba bantah, silakan. Kita hanya mengulang dan mengulang, saudara-saudara. Ya, halo Ratu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, silakan pakai waktu. Ayo, silakan. Ya, silakan. Tak ada penonton tuh, Bang.
Ya, di sini kan yang nonton banyak. Walaupun tidak nonton dari sana kan yang nontonnya dari sini. Betul? Alhamdulillah. Sama bang. Challenge-nya tidak boleh lari ya. Berarti diam. Bukan, maksudnya tidak boleh melarikan diri dari sini. Alhamdulillah, oke siap. Baik. Saya mau tanya dulu ini Anda ini Ratu. Apakah Anda ini seorang muslimah? Alhamdulillah muslimah abangku. Muslimah. Perkenalkan, saya walaupun ustadz tapi saya Kristen. Kaget dia kan? Kaget dia. Makanya challenge-nya jangan sebentar. Makanya challenge-nya jangan kabur dari sini ya. Janji. Oke, baik. Kok bisa? Oh iya, ini aku lihat foto profilnya. Iya. Tapi jangan lari, oke? Oke, sama-sama nggak lari ya, Dil ya. Baik. Deal. Oke. Begini, Ratu, saya ingin memberitahu kepadamu suatu ayat yang sungguh cetar membahana di dalam Al-Quran. Apa itu abangku? Ya, yaitu hadiah bagi orang-orang yang bertakwa dan mengerjakan amal soleh. Siap, amin bang. Tahukah kamu apa hadiah bagi orang yang bertakwa dan mengerjakan amal soleh? Coba tebak dulu, tebak. Apa tadi apa? Sesungguhnya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, bertakwa, dia akan mendapatkan pahala. Apa pahala bagi dia, hadiah bagi dia? Pahalanya ya dapat pahala. Iya, apa? Maksudnya itu apa? Surga, betul? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, betul? Betul. Dan apa lagi? Coba, dan satu ya. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, satu. Dan kerbau-kerbau yang gemuk. Ini pilihan A, kerbau-kerbau yang gemuk. Oke, B, rumah-rumah dan sawah-sawah. C, gadis-gadis montok, gadis-gadis bersusu montok. Coba pilih di antara tiga ini yang mana? Kalau salah, challenge-nya cium korden. Silahkan. Pilih. Berarti akan mendapatkan gadis-gadis montok. Iya. Subhanallah. Biasa. Kok bercanda? Seriusan ini. Seriusan. Coba, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, bertakwa, dia akan mendapatkan surga yang berisi apa? Yang berisi sawah ladang, gadis-gadis montok, yang mana? Gadis montok lah. Gadis montok, luar biasa. Sungguh luar biasa. Makasih Bang PG, thank you Bang PG. Coba, pertanyaan saya begini. Apakah kamu percaya bahwasanya di surga nanti dapat gadis montok? Enggak. Berarti kamu tidak percaya dengan Al-Quran Nur Karim? Emang dapat bentuk montok ya? Loh, ini tidak tahu dia janji. Mengapa kamu tidak tahu janji Allah Subhanahu wa taala? Aduh, gawat ini ratu-ratu. Dapat wanita. Aku tahunya dapat wanita cantik. Iya, gadis-gadis montok. Astaga. Kenapa kamu tidak suka gadis-gadis montok? Loh. Iya, betul tidak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala gadis-gadis montok kepada orang-orang yang bertakwa.
Terus? Iya, bener atau salah? Ayo tebak dulu. Ayo, silakan. Tebak, betul atau salah? Benar. Benar. Kita kasih tepuk tangan dulu saudara-saudara. Iya, ini yang kita bicarakan ini adalah ayat-ayat Quran. Nah, sekarang begini. Pertanyaan pertini ini, kalau kamu termasuk orang bertakwa, kamu dapat gadis montok, sama kamu buat bekal apa? Jawab, silakan. Kasihlah jawabannya biar aku pilih. Satu, gadis-gadis montok tersebut sama kamu buat main kates-katesan. Enggak lah. Loh, ya makanya buat apa kalau begitu? Ya sudah, buat apa itu gadis montok? Silakan jawab. Jadi bestie. Ya iya, jadi bestie buat apa? Maksudnya jadi bestie itu buat apa? Ayo, jawab, silakan. Buat diajak healing. Healing? Ya, kalau healing ya sama cowok, masa healing sama cewek? Coba sekarang saya tanya. Kalau perempuan-perempuan, kalau jalan-jalan motoran, oh saya punya motor bagus ini. Enakan motoran sama cowok. Kalau kamu cewek, motoran sama cowok atau motoran sama cewek? Motoran sama cewek. Ah, sungguh ini. Gak susah ini gimana? Gimana masa cewek sama cewek jalannya? Itu namanya mencurigation. Loh, gimana Anda ini? Bisa diajak mam seblak bareng. Apa? Bisa ajak mam seblak bareng. Makan seblak bareng. Iya, tapi kan orang lihatnya itu aneh. Coba bayangkan. Ini orang cowok sama cowok makan bareng. Motoran bareng. Ini mencurigation ini kok sama-sama laki. Kecuali itu si Cencep itu. Kalau Cencep iya. Aduh gimana ini? Cecep itu siapa? Si Cecep itu yang jenggot-jenggotan, yang kalau live itu suka jenggot-jenggotan. Ada laki-laki namanya Cecep. Dia suka pakai sorban-sorban begitu jenggot-jenggotan. Ya pokoknya orang-orang yang aneh itu loh yang sukanya sama laki-laki. Walid. Bukan Walid, ada namanya si Cecep. Kamu gak kenal. Oke, sekarang saya challenge yang kedua nih, ya membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Baik, kita tampilkan ya challenge-nya. Kalau misalnya kalah cium korden ya. Oke, siap cium korden. Baik. Sebentar ya, kita bukakan suratnya. Bantu guys. Sebentar. Hafalanku kurang guys. Waduh, dia kurang hafalannya sudah. Jangan ngeles ya, jangan ngeles. Baik. Kita tampilkan dulu ya ayatnya. Surat Al-Qur'an di dalam Quran surat An-Naba ayat yang ke-33. Tapi jangan ngintip dulu ya. Oke. Boleh jangan ngintip ya. Oke, jelas boleh ngintip. Saya balik kamera saya. Oke, kita besarkan dulu. Ya. Ayo, silakan dibaca. Huruf apa ini? Waka wa iba. Ya wakawa iba atroban. Wakawiba atroban. Oke. Wakawiba atroban yang artinya
Yang artinya? Mm-mm. Apa artinya itu? Oke, baik. Artinya, dan gadis-gadis montok yang sebayanya. Iya, betul-betul. Loh, memang betul. Astaga. Loh. Kok malah ketawa dia? Astaga. An-Naba ayat 33. An-Naba ayat 33. Ya, surat An-Naba 33. Ya kan? Cek ya. Ya, silakan. An-Naba 33. Itu betul nggak sih? Al-Quran yang fisik ada nggak? Yang fisik? An-Naba. Enggak. Ada. Ya, silakan. Ambil coba Al-Quran yang fisik. Silakan. Enggak kayaknya. Ini lagi di mana ini, Ratu? Kamu lagi di rumah atau lagi di mana? Lagi di rumah. Masa di rumah tidak punya Al-Quran? Ada ya. Coba ambil Qurannya, bacakan surat An-Naba ayat 33. Bentar ya. Silakan. Ini challenge-nya ini saudara-saudara ya. Para penonton yang budiman, coba kalian tap-tap layar dulu nih. Ini kalian ini kerjanya nonton saja, tap-tap tidak mau. Yo, di tap-tap layar dulu, di share-share dulu. Kerudung lah. Ya, silakan Ratu. Kita pakai kerudung. Tidak masalah, kan bacanya nggak usah ditampilin, ditutupin saja, nggak usah di layarnya. Baca saja di situ apa tulisannya. An-Naba ayat 33. Tunggu. Di tap layar guys ya, tap layar, share dulu. Dan sesungguhnya barang siapa yang tap layar edis TV, baginya adalah surga. Surga yang di dalamnya ada TikToknya. Mana ini, Ustaz? Ya, silakan. Surat An-Naba ayat 33. Silakan. Halaman berapa? Lupaku. Oh, halaman berapa saudara-saudara? Baik. Surat An-Naba itu adalah surat yang sebentar ya. Semangat Kak Ratu. Apa semangat, guys? Iya, semangat dong, semangat. Surat An-Naba itu surat yang ke-78. Silakan. Lihat dulu daftar isinya. Al-Fatihah itu surat yang pertama, surat yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Ali Imran, yang ke-78. Silakan. 77 ada yang Anissa. Anissa surat 77, surat yang ke-78. Halaman berapa dulu ini? Ya, halamannya beda-beda tergantung cetakannya siapa. Kok halaman sih? Ada aku apain loh? Enggak. Berat ini sudah. Gini. Kalau buka Al-Quran di depan itu kan ada halaman pertama. Iya tahu Abah, tahu Ustaz, tahu. Oke. Di halaman pertama itu kan ada nomor-nomor surat. Kalau nomor 1 itu Al-Fatihah. Nomor 2 itu Al-Baqarah. Nah, nomor 78. Al-Baqarah, bentar ya, saya. Barat ini teman-teman. Ya, Quran yang ke-78. Sudah ketemu? Bukan halaman 78 ya, tapi surat yang ke-78. Iya tahu. Oke, sudah. Nama suratnya apa itu? Sabar, sabar. Ya, nggak apa-apa, sabar kok. Silakan. Ya, silakan. 7, 8. An-Naba betul? Betul. Oke, ayatnya yang ke-33. 33. Silakan. Yang pendeknya. Ya, artinya betul tidak bacaannya wakaiba atroban? Betul. Betul. Artinya sebaya dan gadis-gadis yang cantik. Sebaya gadis-gadis yang cantik. Itu berarti Qurannya sudah diedit. Iya.
Nah, diedit itu. Enggak. Ini. Mbak baca. Lihat aku. Apa? Dan gadis-gadis montok yang Iya. sebaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz. Dapat yang montok ya, alhamdulillah ya Ustaz. Dapat yang montok ya Ustaz. Iya, ada. Coba bisa nggak dibalik dulu, balik kameranya terus disorot, bisa nggak? Diputar kameranya. Bukan maksudnya bukan kameranya diputar gini. Maksudnya kameranya dibalikin jadi kamera depan. Nah, coba dibalik kamera depan, coba. Kamera depan. Bukan, maksudnya kamera belakang, Mau lihat apa? Lihat disorot tadi surat aneh yang tadi. Tadi Al-Qur'an yang tadi loh. Nah, coba difokuskan, fokus. Coba difokuskan. Jempolnya awas dulu. Soalnya jempolnya bentar. Nah. Mana Difokuskan. ini? Gelap dia Fokus. loh. Difokusin. Udah kelihatan? Dah. Nah, coba dibaca. An-Naba Dan 33. Baca ayatnya atau artinya nih? Artinya. Dan gadis-gadis montok yang sebaya. Iya, gadis-gadis montok yang sebaya. Oke, sudah boleh balik kamera lagi. Dan gadis tunggu. Maksudnya apa ini Ustaz? Itulah hadiah bagi orang-orang yang bertakwa. Barang siapa yang bertakwa mengerjakan amal soleh, maka dia akan mendapatkan gadis-gadis yang susunya montok. Itulah hadiah. Lu kok heran? Jangan heran. Itulah hadiah. Kan gak ada bilang S-nya loh. Astagfirullahalazim, Ustaz. S-nya gimana maksudnya? Gak ada bilang kata S-U gitu. Gak ada tadi Ustaz. Kalau gitu apanya yang montok? Masa ininya yang montok? Masa jidatnya montok? Gimana? Keningnya, kan dia pintar. Kalau keningnya montok itu namanya lohan. Astagfirullahaladzim. Masa dapat lohan? Astaga. Berat saudara-saudara. Coba dipahami dulu. Yang montok itu apanya? Tidak mungkin yang montok itu adalah jidatnya. Yang montok itu adalah susunya. Loh, dia terheran-heran. Jangan terherman-herman, memang itu ayatnya. Astaga. Coba dibaca dulu yang benar. Yang montok apanya? Coba silakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Yaitu Terus. kebun-kebun dan buah anggur. Terus. Dan gadis-gadis. Nah, jangan bisu. Jangan, aduh, ini kenapa disensor? Jangan disensor ini firman Allah. Aduh, kok disensor sih? Jangan disensor begitu. Anik-anik mau entok ya. Apa? Apa dia ini sudah? Gadis-gadis mereka mendapat kemenangan, yaitu gadis-gadis Iya, gadis-gadis montok yang sebaya. yang sebaya. Apanya yang montok? Apanya yang montok? Minuman. Di sana mereka tidak mendengar percakapan syiar maupun perkataan dusta. Sebagai balasan yang memberi cukup banyak dan memelihara langit bumi. Oke, pertanyaannya, yang montok apanya? Jidatnya. Kok jidatnya? Lucu lah nanti. Kalau jidatnya yang montok, nanti ini manusia apa lohan? Kan gitu. Aduh, masa jidatnya yang montok? Ada tafsirnya nggak di sampingnya? Di sampingnya ada tafsirnya nggak itu? Coba dicek tafsirnya. Enggak. Oh, nggak ada tafsirnya. Coba dibaca tafsir surat
Surat apa? Ketik aja di Google kalau ada HP satu lagi, tafsir surat An-Naba ayat 33. Ayo silakan. Ya, ketik tafsir surat An-Naba ayat 33. Apanya yang montok di situ? Silakan. Sabar ya, ini dicari ya betul-betul sebelah. Ya, silakan. Ngelek deh, maaf ya, maklumin. Gak apa-apa, santai. Kita punya seharian, waktu seharian, gak apa-apa. Apa tadi ulang? Tafsir surat An-Naba ayat 33. An-Naba ayat 33. Masya Allah, iya dong. Silakan. Apa itu tafsirnya, bunyinya? Jangan alkomat kami, dibaca. Ayo. Tafsirnya apa? Sebagai gadis-gadis perawannya agak lain. Kok agak lain gimana? Jangan salahkan saya, memang itu tafsirnya. Coba dibaca. Ayo dibaca lagi, dibaca. Coba. Lo. Ini berat, ini banyak orang tidak tahu ini. Coba dibaca lagi, dibaca. Ayo, silakan. Bentar ya, ini baca. Oke, silakan. Ayo. Dengar baik-baik ya. Oke. Berasal dari kata kabun. Oke. Terus? Yang ditafsirkan sebagai gadis-gadis perawan yang memiliki payu montok dan menonjol. Apanya yang montok? Apanya? Mimi. Berat, saudara-saudara. Lah memang itu. Makasih Imin, thank you Bang, thank you. Buah-buahannya ya yang jelita dan suci. Ya itu ayat yang lain, ayat yang tiga-tiganya. Kan itu kan ada banyak itu hadiahnya. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya kan? Kebun-kebun anggur dan gadis-gadis montok. Nah, gadis-gadis montok ini tadi kan kamu bilang yang montok jidatnya. Saya bilang salah, bukan jidatnya yang montok. Yang montok itu adalah payudaranya. Cek di Google, betul kan? Betul. Lalu apakah saya memfitnah? Betul, Ustaz. Iya, Alhamdulillah. Nah, cuman kalau laki-laki ya sudah pasti senang kalau begitu. Jamaah muslimin itu sudah pasti senang. Nah, pertinyi ini bagaimana dengan jamaah wanita? Nah, ayo silakan. Bagaimana penjelasan ini harus tanya Mama Dede ini. Ya silakan Mama Dede. Ya Mama Dede. Kalau laki-laki dapat gadis-gadis montok, bagaimana dengan kaum wanita Mama Dede? Silakan. Bagaimana dengan kaum wanita? Mereka dapatnya apa? Ternyata menurut hadis yang saya baca, kebanyakan wanita itu tempatnya di neraka jahanam. Enak kali ya. Lo nggak percaya dia? Astaga, sungguh baik saya tampilkan ya. Wanita kebanyakan di neraka. Surga ya, Mama. Oke, baik, kutampilkan ya. Kutampilkan hadisnya. Jangan salahkan saya. Sebentar. Penghuni ya. Penghuni neraka itu kebanyakan adalah kaum wanita. Saya bacakan ya hadisnya ya. Kita tampilkan. Oke, saya balik dulu kamera saya. Kamera belakang ya. Oke. Kita bacakan ya hadisnya. Dari Rasulullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan surga dan neraka. Perhatikan, bacakan begini.
Aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata sebahagian besar penghuninya adalah para wanita. Loh, jelas betul? Betul. Nah, nanti dibilang saya bohong-bohong lagi, saudara-saudara. Betul. Jangan ragu kepada saya, ini yang ngomong Al-Ustadz. Ya. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran. Ya, disebabkan kekufuran, mana tadi? Mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami. Nah, makanya barang siapa seorang istri, kalau suami minta kawin lagi, suami jangan kufur. Contoh, ya, kalau suami, adek, ya, saya ingin kawin lagi. Jangan, sebagai suami yang menurut harus ikhlas. Kalau menolak masuk neraka. Loh, gimana tidak masuk neraka? Beginilah kaum wanita, saudara-saudara. Mereka menolak di poligami. Loh. Salah satu wanita yang akan dilemparkan ke neraka itu adalah istrinya RK. Kenapa? Karena RK ingin poligami, istrinya tidak mau. Loh, tidak percaya dia. Ada seseorang bernama RK, ya kan? Didapati dia di kamar bersama perempuan lain di UME 221. Loh, nggak percaya dia, saudara. Berat ini. Loh. Coba, mau masuk surga dengan cara yang paling mudah? Mau? Ya, karena saya jelasin ya, karena rata-rata orang muslim itu pasti bakal masuk neraka, oke? Kok masuk neraka? Gimana? Saya putarkan lagi nih ayatnya nih. Kok dibilang dia masuk neraka? Baik. Saya akan tunjukkan lagi kepadamu hadis yang cetar membahana. Loh, mengapa kau katakan masuk neraka? Perhatikan. Dengarkan ini ya. Dengarkan. Perhatikan. Iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah. Maka semua yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, semua yang masuk surga insyaallah. Amin. Wa in zana, bagaimana kalau dia berzina? Wa in sarab, bagaimana kalau dia mencuri? Wa in zana, wa in sarab, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Oh, enak sekali orang Islam itu. Berzina. Loh, kok sesat? Itu ada hadisnya. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk surga dia. Ada sahabat bertanya, bagaimana kalau dia berzina ya Rasulullah? Bagaimana kalau dia mencuri? Mau dia berzina, mau dia mencuri, surga. Loh, ini gimana ini? Kenapa? Nikmat mana lagi yang kau dustakan ini? Astaga, ini loh. Sudah diberikan kenikmatan yang luar biasa kalian ini. Kok malah tertawa dia, saudara? Ratu, apa tidak nikmat?
mau berzina, mau jadi pelakor, mau jadi pencuri, asal mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu anna, dan seterusnya, surga bagimu. Mana ada asyhadu anna? Maksudnya ada lanjutannya. Nanti kalau saya nanti kalau saya mengamung lanjutkan itu nanti dipotong sama Bom-Bom, lalu Bom-Bom akan menari-nari. Dan Rudi Iskariot. Nah. Ya kayak gini. Asyhadu alla, ya kayak gitu, bukan ada asyhadu anna, asyhadu. Coba. Iya kan 2, nanti kalau dipotong sama orang nanti dipotong, nanti biasa banyak di sini orang-orang yang memata-matai. Intinya betul atau tidak itu adalah kunci surga. Enggak percaya. Ya berarti ini udah susah ini saudara-saudara. Tidak percaya lagi dia dengan ajaran Islam. Aduh. Coba baca 2 kalimat syahadat dulu. Baik, saya balikan saja. Bacanya balik ya. Enggak, harus tepat. Ya, baik. Saya akan tampilkan hadisnya ya. Sambil saya bacakan nanti saya balik kamera saya. Oke. Sebentar ya, sebentar. Bentar. Tenang, guys. Gimana? Baik, kita akan tampilkan ya. Bahwasanya barang siapa yang berzina, mencuri tetap masuk surga asal dia tidak menyekutukan Allah. Baik. Baca 2 kalimat syahadat. Oke, iya sebentar saya bacakan dulu hadisnya. Nih. Berzina, mencuri, masuk surga asal tidak menyekutukan Allah. Sahih Bukhari nomor 2983. Kita bacakan hadisnya ya. Nih, ini Arabnya, kemudian ini terjemahannya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad dan seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Atau dia tidak akan pernah masuk neraka. Beliau bertanya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, Jibril alaihissalam menjawab, ya, sekalipun dia berbuat dosa itu. Jadi barang siapa ya yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baginya adalah surga. Ya, yang penting kan saya tidak menyekutukan Allah. Yang penting saya tidak ada Tuhan selain Allah. Mau berzina kek, mau mencuri, surga. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Gak percayalah aku, tak ada. Gak percaya ini hadisnya loh. Kok gak percaya, gimana sih? Gak percayanya di mana? Ini loh jelas-jelas ini Jibril berkata kepadaku, siapa yang meninggal dunia dari umatmu dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga dan tidak akan pernah masuk neraka. Subhanallah. Luar biasa indahnya agama Islam. Betul. Tapi itu profil abangnya kok. Loh. Jangan lihat profil saya. Ya kan Kurang bagaimana ini saya menyampaikan kebenaran. Loh. Betul atau betul? Betul. Aduh kok dibilang salah.
Sulit kalau begini nih. Saya sudah menyampaikan, sudah begitu jelas kenapa kamu masih mengingkarinya. Dan sungguh kamu termasuk orang-orang yang ingkar. Ya karena aku percaya terhadap Tuhan, bukan orang. Itu yang ngomong Rasul. Rasul mendapatkan wahyu dari Allah. Bukankah ayat Al-Quran berkata, ya dikatakan apa di dalam Al-Quran? Bahwasanya tidaklah yang diucapkan. Tidaklah yang diucapkannya itu melainkan adalah wahyu. Gimana? Berat ya. Tapi ya begini saudara-saudara, kalau ngomong ya dengan mereka ini saudara-saudara, kita sampai keringetan ini. Ya, kita harus peras dulu keringat terus. Susah ini saudara-saudara ini. Ratu. Arti Yasin. Ratu. Bukankah indah yang saya bilang tadi itu? Tahu nggak arti Yasin apa? Mencuri. Yasin itu artinya wahai sin. Mana ada salah? Ya sudah, apa arti Yasin? Ya coba aku nanya ke kamu. Jadi ya itu sudah jawab. Itu sudah saya kasih tahu. Ya itu artinya wahai. Contoh, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Salah guys. Salah dia ini. Salah guys. Udah guys, percaya aku sama diri. Berat ini. Kacau. Ya sudahlah, begini. Ratu, saya sudah menyampaikan kepadamu, ya, yang sudah saya sampaikan sudah panjang lebar, itulah agama Islam. Seperti itulah agama Islam. Itulah kenapa saya, walaupun ustadz, saya tetap Kristen. Coba aku tanya dulu, kenapa Ustadz bisa Kristen? Coba aku tanya. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya mengikut Yesus bukan mengikut Muhammad. Karena coba sekarang saya tanya, Nabi Muhammad sekarang ada di mana? Ada di kubur, betul? Enggak. Terus di mana? Astagfirullahaladzim. Bukankah Nabi ada di kubur? Betul? Ayo jujur. Nah. Ya sudahlah Ratu ya. Semoga Ratu nanti ke depannya mencari kebenaran ya. Seperti itu. Tapi ngomong-ngomong, by the way, anyway, Baswe, ini Ratu ini masih jomblo atau sudah punya suami? Alhamdulillah single. Oh, masih single. Ya sudah, nanti pasti ada banyak yang inbox kamu. Loh, betulan, pasti nanti ada banyak yang inbox kamu. Hai, pasti banyak. Ya sudah ya, saya turunkan ya. Atau mau simo lagi? Mau simo lagi? Yaudah, ya silakan. Dia yang ngajak ya. Oke, coba sekarang kutanya. Oke, di Madinah dikubur atau tidak? Dikubur. Oke, berarti dia ada di kubur, betul? Enggak. Loh, gimana sih ini? Mulai muncul ini kalau udah begini nih. Konslet otak gue ini. Loh, jangan konslet, diajarin. Justru di sini dicerahkan, Ratu. Ya, di cepat, situ. ajarin. Oke. Nabi Muhammad SAW, dia ada di mana? Madinah. Oke, di Madinah dia ada di kubur, betul? Betul atau salah itu, guys? Ya iya betul lah, gimana? Dia sudah meninggal dan dia dimakamkan di Madinah. Ada makamnya, betul?
Betul. Oke. Sekarang saya tanya, apakah Ratu mengikuti Nabi? Mengikuti Tuhan. Bukan pengikut Nabi Muhammad? Pengikut Nabi Muhammad. Oke, pengikut Nabi Muhammad. Oke. Nabi Muhammad sudah meninggal, betul? Iya. Berarti pengikut orang meninggal, betul? Betul. Iya. Nah, tadi pertanyaanmu yang tadi. Kenapa kamu Al Ustadz Edis TV kok Kristen? Iya. Nah, karena saya tidak mau mengikuti orang mati. Yang saya mau ikuti adalah dia yang hidup. Nah, makanya Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Begitu. Makanya Kristen itu bukan dituntun, dipimpin oleh orang dalam kubur. Karena barang siapa, sekarang saya tanya, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Orang buta, kalau menuntun orang buta, dua-duanya jatuh ke dalam lubang. Enggak lah. Makanya Enggak. berat ini saudara-saudara. Sekarang saya tanya, bagusan kalau ada orang berjalan, bagusan orang buta atau orang melihat? Mana yang lebih pandai berjalan, orang buta atau orang melihat? Orang buta. Astagfirullah, pantesan dia masih menjadi seorang muslim. Ya sudah, kalau begitu ngobrolnya sama tembok aja. Jangan ngobrol sama saya. Kalau ngobrol sama saya ini saya sakit kepala. Terus terang saja. Ini semua jawabannya ini sungguh sangat aneh, saudara-saudara. Artinya aneh itu benar ya guys, benar. Berat ini saudara-saudara. Assalamualaikum. Aduh. Ini berat. Saudara-saudara. Sungguh sulit ini. Tapi Ratu, ngomong-ngomong ini Ratu, kamu ini orang tua, ayah, ibu muslim. Iya. Oke. Waktu kecil sering ngaji. Alhamdulillah sering. Sering ngaji. Oke. Sekarang masih sering ngaji. Sering. Waktu ngaji baca artinya enggak? Baca. Bohong. Coba kita tes ya. Kita tes. Baca tapi nggak kan aku pikir nggak semuanya ingat. Oke, coba kita tes. Coba lanjutkan ya. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Lanjut. Walad dolin. Walad dolin. Oke. Apa artinya walad dolin? Walad dolin. Enggak tahu. Biar. Enggak ngerti dia sulit ini saudara-saudara. Sulit. Ya sudahlah. Ratu, kapan-kapan lagi lah ya. Kita PK-PK lagi ya. Oke? Oke, ngomong-ngomong berapa di sana yang nonton kamu? Berapa orang? 400. 400 orang. Ya, itu karena berdebat, karena berjumpa dengan Edis TV. Habis ini followersmu nambah nanti habis ini, banyak followersmu ya. Biasanya kalau tidak PK dengan Edis TV yang nonton berapa? 2K. Bohong lah. 2K ya. Bohong lagi dia. Ya sudahlah. Ya sudahlah ya. Sampai ketemu lagi ya. Siap. Oke, baik. 17.000. Oh, ini Gadih Minang, orang Minang dia ini sudah. Kalau dulu Ustaz. Ya sudahlah, besok-besok lagi ketemu ya. Berat ini saudara-saudara. Ya. Saudara-saudara di tap-tap layar dulu ya.
Tetaplah bijak dalam menyikapi perbedaan, dengarkanlah, pelajari, periksa datanya, dan jangan takut mencari kebenaran. Itulah yang bisa kita lihat dari diskusi kali ini. Semoga pembahasan seperti ini bukan hanya menjadi perdebatan, tetapi menjadi kesempatan bagi kita semua untuk belajar dan membuka wawasan kita. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 39 tentang keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, teman-teman, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa jika Allah ada di pihak kita, tidak ada alasan untuk kita takut menghadapi kehidupan ini. Sekalipun ada masalah, ada kesulitan, ada penolakan, atau keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, ingatlah kasih Allah tetap menyertai kita. Ketika menghadapi masalah, jangan mudah menyerah atau merasa sendirian. Percayalah bahwa Tuhan memegang hidup kita. Tetap berdoa, tetap melakukan yang benar, dan jalani setiap hari dengan iman, karena tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Kiranya setiap video-video di channel ini dan melalui renungan-renungan di channel ini menjadi berkat dan menguatkan iman kita semua. Jika saudara diberkati melalui Suara Injil Channel, mari dukung pelayanan ini dengan subscribe, like, berikan komentar yang sopan dan membangun, serta share kepada teman-teman dan keluarga melalui media sosial teman-teman. Dengan dukungan teman-teman, kiranya semakin banyak orang dapat mendengar dan mengenal kasih Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.